Christian kurang berminat pada nubuat Bible ini. Nah, tetapi di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 12 memberitahu bahwa malaikat di surga pun berminat pada masa depan. Nah, Bible sangat istimewa tentang nubuat ini karena berbanding kitab suci yang lain, Bible sangat banyak mengandungi nubuat. Memang juga ada nubuat Bible yang telah digenapi. Ada pula akan digenapi juga. Apa itu nubuat? Nubuat ialah mesej daripada Tuhan untuk menjelaskan kehendaknya, mengajarkan atau memberitakan sesuatu, mengumumkan penghakimannya, atau menyatakan apa yang akan berlaku pada masa depan. Sebab ini, nubuat dipanggil sejarah yang dicatatkan terlebih dahulu. Nubuat Bible disampaikan dalam pelbagai cara, macam melalui kata-kata Yehova yang menerusi daya aktifnya, yang membimbing pikiran dan ingatan manusia, dan menerusi mimpi, penglihatan, dan kadang-kala disampaikan oleh malaikat. Kadang-kala nubuat Bible digenapi berulang kali. Contohnya Maleakhi 4 ayat 5 digenapi oleh Yohanes Pembaptis, tetapi berdasarkan malaikat 4:6, nubuat ini juga digenapi dewasa ini. Dan nubuat tentang pemulihan Yerusalem digenapi selepas 537 sebelum Masehi. Keduanya sedang digenapi sekarang dengan adanya Firdaus Tuhan. Dan nubuat ini akan digenapi sekali lagi di bawah kerajaan Mesias. Dan mengapakah kita patut sangat berminat pada nubuat Bible? Nubuat membantu kita buka terhadap jadual waktu Tuhan. Inilah satu sebabnya. Contohnya, sila pikirkan buku Matius bab 24 dan 2 Timotius bab 3 ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini dinubuatkan pada abad pertama secara abad dan digenapi pada masa sekarang. Ayat-ayat ini memberitahu kita sedang hidup pada hari-hari terakhir. Maka kita sangat berminat terhadap nubuat Bible yang belum digenapi juga. Di dalam nubuat Bible, apa nubuat yang paling penting? Yang mungkin nubuat tentang Mesias. Karena manusia akan diselamatkan oleh Mesias. Tentang hal ini, orang Yahudi dapat dibantu oleh buku Daniel bab 9 ayat 24 hingga 27. Dan mereka dapat sadar bila Mesias tiba. Dan nubuat ini juga digenapi dengan tepat. Bukankah nubuat yang telah digenapi menguatkan iman kita terhadap Bible sebagai firman yang dihak Tuhan? Nubuat yang telah digenapi membuktikan bahwa Yehova ialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Tidak sekadar dapat melihat masa depan, tetapi juga dapat mengawal. Nubuat yang telah digenapi menguatkan iman kita terhadap nubuat lain yang belum digenapi. Contohnya, Roma 15 ayat 4 kata, segala yang tertulis sejak dahulu lagi, ini termasuk nubuat juga, ditulis untuk mengajar kita, supaya kita memiliki harapan karena ayat-ayat suci melegakan hati kita dan membantu kita bertabah hati. Nubuat Bible ditulis supaya kita mempunyai harapan, bersabar, dan berteguh hati. Sebab ini kita sangat berminat pada nubuat Bible. Bagaimana kita dapat lebih yakin tentang nubuat Bible? Coba pikirkan tentang penglihatan yang Yesus berubah. Penglihatan ini memperkuat keyakinan kita akan nubuat Bible. Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes menaiki sebuah gunung. Setelah para rasul terlelap, sebuah penglihatan yang luar biasa berlaku. Wajah dan pakaian Yesus bersinar terang. Dua orang yang nampaknya seperti Musa dan Elia muncul dan bercakap kepada Yesus tentang kematian
kampung apabila para rasul terjaga, mereka nampak apa yang berlaku. Kemudian mereka mendengar suara Tuhan dari awan yang bersinar terang. Penglihatan itu menunjukkan satu nubuatnya Yesus akan menjadi raja kerajaan Tuhan. Kita pasti penglihatan itu sudah menunjukkan Kristus dan juga meyakinkan dasar-dasar tentang nubuat kerajaan Tuhan. Kira-kira 30 tahun kemudian, peristiwa itu masih ada dalam pengacara Petrus dan disebutnya dalam surat. Mari kita baca surah Petrus bab 1 ayat 17 hingga 19. Surah Petrus bab 1 ayat 17 hingga 19. 17. Dia telah menerima penghormatan dan kemuliaan daripada Tuhan Bapa kita. Hal ini berlaku semasa Tuhan yang mulia berfirman kepadanya, inilah anakku yang aku kasihi. Aku berkenan kepadanya. Ya, kami mendengar suara ini dari langit semasa kami bersamanya di gunung yang suci itu. Maka keyakinan kami akan nubuat yang disampaikan menjadi lebih teguh. Kamu patut dipuji karena kamu memberikan perhatian kepada nubuat sedemikian. Karena nubuat itu seperti sebuah pelita yang bersinar di tempat yang gelap dalam hati kamu, sehingga fajar menyingsing dan bintang fajar terbit. Nah, siapakah bintang fajar terbit? Nah, Wahyu 22:16 menjawab, dialah Yesus Kristus. Dan di sini kata keyakinan kami akan nubuat yang disampaikan menjadi lebih teguh. Ya, Imam Petrus yang akan Yesus menjadi raja kerajaan Tuhan, yang menjadi lebih teguh. Ya, betul. Nah, kita dapat tahu bahwa penglihatan yang Yesus berubah yakinkan kita akan nubuat Bible. Semua nubuat Bible bukan daripada pendapat manusia. Ya, maksudnya tiada nubuat yang boleh kita usilkan menurut pendapat manusia. Semua nubuat diilhami Tuhan sama bernilai. Maka Raja Daud kata dalam 2 Samuel 23 ayat 2, kuasa suci Yehova berfirman menerusi aku. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa segenap ayat-ayat suci diilhami oleh Tuhan. Seperti yang dibuktikan oleh Daud dan Paulus. Nubuat Bible tidak menurut kehendak manusia, tetapi menerusi ayat etika. Maka semua nubuat dapat menjadi panduan hidup kita yang baik. Ya, maka kita perlu terus meneliti nubuat yang akan digenapi. Ya, kita dapat yakin nubuat yang belum digenapi juga tetap pasti dijadikan. Dan nubuat sebegini berkaitan dengan penyelamatan kita. Maka kita mesti memperhatikan nubuat itu. Dan mari kita bincang beberapa contoh. Dalam bahagian ini kita akan baca sedikit banyak ayatnya. Nah, dulu mari kita baca 1 Tesalonika bab 5 ayat 3. 1 Tesalonika bab 5 ayat 3. 5:3. Apabila orang berkata semuanya damai dan selamat, pada waktu itulah kebinasaan akan tiba-tiba menimpa mereka, seperti sakit yang dialami oleh seorang wanita yang hampir bersalin. Mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Ya, ayat ketiga ini kata semuanya damai dan selamat. Ya, dan dalam ayat 2 kata hari Yehova akan datang. Ya, hari Yehova ini merujuk kepada suatu tempat masa. Ya, kita tahu tempo itu bermula semasa serangan dilancarkan atas bangsa, yaitu Empayar Perang.
dan berakhir semasa. Sejurus sebelum hari itu bermula, para pemimpin dunia akan berkata, semuanya damai dan selamat. Kita tahu manusia berusaha mencapai matlamat. Manusia berusaha segi politik untuk menghilangkan senjata nuklir, berusaha untuk membersihkan udara, dan juga memperbaiki hubungan antara negara. Namun pengumuman bahwa semuanya damai dan selamat yang disebut dalam Bible itu berbeda. Semasa pengumuman itu dibuat pada masa depannya, banyak orang akan berpikir bahwa pemimpin dunia telah percaya menjadikan dunia ini lebih selamat dan aman. Tetapi kesengsaraan besar akan segera bermula dan kebinasaan akan tiba-tiba menimpa mereka. Seperti yang dialami oleh seorang wanita yang hampir bersalin. Memang kita tidak tahu mengapa para pemimpin akan membuat pengumuman ini atau bagaimana mereka akan mengumumannya. Kita juga tidak tahu sama ada kita akan mendengar satu atau beberapa pengumuman. Namun kita dapat yakin bahwa pemimpin dunia mereka tidak dapat membawa kedamaian. Kita tahu bahwa itulah tanda yang harus kita nantikan, yaitu tanda bahwa hari Yehova akan berubah. Nasihat Paulus dalam ayat-ayat ini menunjukkan cara kita dapat terus siap sedia untuk hari Yehova. Kita tidak patut terus tidur seperti orang lain. Sebaliknya, kita harus tetap berjaga-jaga. Contohnya, kita perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam politik dunia. Jika kita terlibat, kita tidak lagi berpendirian neutral dan sudah menjadi sebahagian daripada Tuhan. Kita tahu bahwa hanya kerajaan Tuhan yang dapat membawa kedamaian sejati. Tentang langkah kedua hari Yehova, mari kita baca Wahyu 17 ayat 6. Ayat ini juga akan digenapi di dalam Wahyu 17 ayat 6. 17:16. 10 tandung yang kamu nampak dan binatang buas itu akan membenci pelacur itu. Mereka akan membinasakannya dan membuatnya telanjang. Mereka akan memakan habis dagingnya dan memusnahkannya dengan api. Di sini muncul binatang buas dan seorang pelacur. Dan hal ini menunjukkan apa? Binatang buas itu melambangkan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Manakala 10 tandungnya melambangkan kuasa-kuasa politik yang menyokong PBB. Dan seperti kita telah tahu, pelacur melambangkan Babylon besar, yaitu agama palsu. Babylon besar telah merusakkan nama baik Yehova, misalnya dengan menyebarkan ajaran palsu tentang Tuhan. Seperti seorang pelacur, dia setia kepada Yehova dan bersekutu dengan para penguasa dunia. Babylon besar juga menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk menindas dan mengaut keuntungan daripada para pemimpin. Selain itu, dia telah menumpahkan darah banyak orang, termasuk hamba-hamba ini. Bagaimana Yehova akan memusnahkan Babylon besar ini? Pada waktu yang ditentukan Tuhan, kuasa-kuasa dunia dan PBB akan menyerang Babylon besar. Mereka akan membinasakannya dan membuatnya telanjang. Maksudnya mereka akan merampas hartanya dan mendedahkannya kejahatan. Pembinasaan itu akan berlaku dengan cepat, seolah-olah dalam sehari. Semasa penyokong Babylon besar akan terpojok mulianya, karena sejak dahulu lagi Babylon besar selalu berkata, aku duduk sebagai ratu dan aku bukan
bukan seorang makhluk. Tidak mungkin aku akan beratap, tetapi dia akan dibinasakan. Sebaliknya, ya Tuhan tidak akan membenarkan bangsa-bangsa memusnahkan umat Tuhan Yehuwa. Karena umat Tuhan Yehuwa memandang nama Yehuwa dan mematuhi arahan Tuhan Yehuwa untuk keluar daripada Babylon. Dan juga mereka membantu orang lain keluar daripada Babylon. Maka mereka tidak akan dibinasakan pada masa itu. Namun, ya, iman mereka akan dicobai. Ya, karena selepas memusnahkan Babylon besar, kumpulan politik radikal akan bunyi era umat Tuhan yang kuat. Nah, mari kita baca Yehezkiel bab 38 ayat 14 hingga 16. Yehezkiel 38 ayat 14 hingga 16. 14. Oleh itu anak manusia, bernubuatlah, katakanlah kepadaku, inilah firman Yehova Tuhan yang berdaulat. Pada hari itu, engkau pasti akan tahu bahwa umatku Israel hidup dengan aman. Engkau akan datang dari tempatmu yang terpencil di utara dan membawa banyak orang bersamamu, yaitu angkatan tentara berkuda yang begitu besar sekali. Wahai Gog, engkau akan datang untuk menyerang umatku Israel seperti awan yang meliputi tanah. Di sini muncul Gog dan dia akan menyerang umat Tuhan Yehuwa, yaitu saksi-saksi Yehuwa. Siapakah itu? Ini merujuk kepada bangsa-bangsa bersekutu yang akan menyerang umat Tuhan semasa kesengsaraan. Setelah semasa agama palsu dibinasakan, hanya umat Yehuwa yang akan tinggal. Hal ini tentu membuat syaitan yang marah, ya. Maka dia akan menggunakan roh jahat untuk menyebarkan pernyataan najis, yaitu maklumat palsu, agar bangsa-bangsa di bumi menyerang penyembah Tuhan. Ya, gabungan bangsa-bangsa itu dipanggil Gog dari tanah Magog. Apabila mereka melancarkan serangan, ya perang Armageddon akan berjalan. Memang Gog akan bergantung kepada manusia, yaitu pada tentera mereka. Ya, tetapi kita akan bergantung pada Yehuwa. Dalam pandangan Gog, tindakan kita yang bodoh, ya. Yang mengapa? Babylon besar yang begitu berkuasa menyembah banyak Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhannya tidak dapat menyelamatkannya daripada serangan binatang kuasa itu dan 10 tahun. Maka akan menyangka bahwa mereka dapat menunjukkan umat Tuhan dengan mudah, lalu menyerang umat Tuhan seperti awan yang meliputi. Tetapi seperti Firaun di Laut Merah, ya mereka akan terperangkap dan sadar bahwa mereka sedang melawan Yehuwa. Pada saat itu, Yehuwa akan campur tangan dan berjuang untuk umat Tuhan. Nah, mari kita baca Yehezkiel 38 ayat 18 hingga 20. 38 ayat 18 hingga 20. 18. Pada hari itu, yaitu pada hari Gog menyerang tanah Israel, firman Yehuwa Tuhan yang berdaulat, aku akan melampiaskan kemarahanku yang dahsyat dengan murka dan dengan api kemarahan yang meluap-luap. Aku akan berfirman, dan pada hari itu gempa bumi yang besar akan berlaku di tanah Israel. Semua ikan di laut, burung di langit, binatang liar di padang, binatang yang menjalar di tanah, dan semua manusia di muka bumi akan menggigit ketakutan karena aku. Gunung akan runtuh, tebing tinggi akan roboh, dan semua tembok akan tumbang ke tanah. Tuhan yang sangat takut. Dan pada hari itu menyerang umat Tuhan, dan Tuhan akan
melampiaskan kemarahannya kepadaku, maka Tuhan akan mempertahankan umat Tuhan dan menghancurkan Gog dan ponco-ponconya. Dan memang hal ini akan dilakukan oleh Kristus dan angkatan tentara di surga. Ya, inilah perang Harmagedon bermula. Dan kejadian ini akan menggenapi Tuhan yang dikatakan di Daniel bab 2 ayat 44 dan 45 yang terkenal. Nah, mari kita baca ayat ini juga. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Daniel 2 44. Pada zaman raja-raja itu, Tuhan di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak dapat digunakan. Kerajaan ini tidak akan diserahkan kepada bangsa lain. Kerajaan ini akan merumuhkan dan mengakhiri semua kerajaan. Kerajaan ini yang akan tegak kuat selama-lamanya. Semua ini berlaku tepat seperti yang Tuhanku lihat. Sebuah batu yang dipotong dari gunung, yang tidak dipotong oleh tangan manusia, telah menghancurkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Tuhan yang agung telah memberitahu Tuhanku apa yang akan berlaku pada masa depan. Apa yang dimimpikan oleh Tuhanku pasti akan berlaku, dan kesaksiannya dapat dipercayai. Ya, sebuah batu yang dipotong dari gunung ini merujuk kepada kerajaan Tuhan, dan batu ini akan merumahkan dan mengakhiri semua kerajaan. Semasa Gog bermula serangan pada umat Tuhan, kedua Daniel ini juga akan digenapi karena perang Harmagedon juga bermula. Apa hasil yang paling penting? Hal ini akan menegakkan kedaulatan Tuhan dan menyucikan nama Tuhan. Mari kita baca Yeskiel 38 ayat 23. 38 ayat 23. Aku pasti akan memuliakan diriku, menyucikan diriku, dan memasyhurkan diriku di hadapan banyak bangsa. Demikianlah mereka pasti akan tahu bahwa akulah Yehova. Ya, betul, dengan digenapi nubuat bayu, nama Yehova akan dimuliakan. Ya, seterusnya syaitan dan roh jahatnya akan dibuang ke dalam jurang. Ya, mari kita baca Wahyu 20 ayat 1 hingga 3. Wahyu 20 ayat 1 hingga 3. Ya, setelah itu aku nampak satu malaikat turun dari surga. Di dalam tangannya terdapat kunci jurang yang dalam dan seutas lantai yang besar. Malaikat itu menangkap naga itu, yaitu ular tua yang merupakan iblis dan syaitan, lalu mengikatnya selama 1000 tahun. Kemudian malaikat itu membuangnya ke dalam jurang yang dalam itu, lalu menutupi dan memuterai jurang itu supaya dia tidak akan menyesakan bangsa-bangsa lagi sehingga 1000 tahun itu berakhir. Dan seperti kita telah baca, bagaimana pula dengan syaitan, musuh ketat Yehova semasa Harmagedon. Di sini muncul satu malaikat, dan ini menunjukkan Yesus Kristus, dan Yesus akan melemparkan roh jahat ke dalam jurang yang dalam dan mengurung mereka selama 1000 tahun. Dan selepas itu, ya barulah berkat kerajaan Tuhan akan berlimpah. Dan mari kita baca Wahyu 21 dan 3 dan 4. Ini juga akan digenapi. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ketika itu aku mendengar suara lantang yang berseru dari takhta itu. Lihatlah kemah suci ada bersama manusia, dan dia akan tinggal bersama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Tuhan sendiri akan menyertai mereka. Dia akan menyapu semua air mata mereka, dan kematian tidak akan ada lagi. Tatapan, tangisan, dan kesakitan pun tidak akan ada lagi. Ya,
perkara-perkara yang dalam lenyap. Seluruh bumi akan menjadi berdaun-daun beracu-acu. Dan manusia juga akan semakin menjadi sempurna. Inilah berkat Tuhan yang di dalam Firdaus, apa yang akan berlaku? Mari kita baca Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Ini Tuhan Yesus ini juga akan digenapi. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. 28. Janganlah kamu hairan akan hal ini, karena masanya akan tiba apabila semua orang di dalam makam peringatan akan mendengar suaranya. Lalu keluar orang yang melakukan hal yang baik akan meraih kehidupan kekal, tetapi orang yang melakukan hal yang jahat akan dijatuhi hukuman. Orang yang melakukan hal yang baik dan jahat akan dibaktikan. Semua orang akan dibaktikan. Dan apa maksud ini? Berbuat baik atau jahat merujuk kepada tindakan seseorang selepas dia dibangkitkan. Maka orang yang melakukan hal-hal jahat akan dihukum ketika ujian yang berakhir. Selepas itu, dua ini juga akan digenapi. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 24 hingga 28. 1 Korintus 15 24 hingga 28. 24. Kemudian pada akhirnya dia akan menyatakan kerajaannya kepada Tuhan yang Bapanya. Setelah dia menyatakan semua kerajaan dan kuasa, Kristus akan terus memerintah sebagai Raja, sebagai Tuhan, sehingga Tuhan meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dilenyapkan ialah kematian. Tuhan telah menentukan segala sesuatu di bawah kakinya. Tetapi jelaslah bahwa kata segala sesuatu yang ditentukan itu tidak termasuk Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Setelah segala sesuatu ditentukan kepadanya, anak sendiri akan tunduk kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Dengan ini, Tuhan akan menjadi satu-satunya pemerintah atas semuanya. Yesus akan menyerahkan kerajaan Tuhan, kerajaannya kepada Tuhan. Dan kematian tidak akan ada lagi. Dan Tuhan akan menjadi satu-satunya pemerintah atas semuanya. Apa akhirnya? Mari kita baca Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Wahyu 27. Sebaik sahaja 1000 tahun itu berakhir, syaitan akan dibebaskan daripada penjaranya. Lalu dia akan pergi menyesatkan Gog dan Magog, yaitu bangsa-bangsa di tempat penjuru bumi, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Bilangan mereka sebanyak pasir di pantai. Betul. Manusia akan diuji oleh syaitan seperti yang dinubuatkan ini. Mungkin ada banyak orang yang mengkhianati Tuhan, karena di sini kata bilangan mereka sebanyak pasir di pantai. Semua pemberontak akan dibinasakan pada masa itu. Dan selepas ujian yang akhir ini, semua orang yang percaya mengharungi ujian ini akan hidup selama-lamanya. Seperti kita telah bincang, Tuhan yang bakal digenapi bertumbuh pada penyelamatan kita. Ada beberapa langkah. Pertama, pengumuman semuanya damai dan selamat. Kedua, Babylon pusaka dibinasakan. Ketiga, serangan Gog. Keempat, itulah mula perang Armageddon. Dan hal ini akan menyucikan namanya. Kelima, selepas itu kita akan tinggal di Firdaus. Keenam, ada pembangkitan. Ketujuh, ada ujian yang terakhir. Orang dunia ini tidak tahu kehendaknya, tetapi kita dapat memahami melalui Bapa ini dan tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Mari kita terus memperhatikan pada Bapa ini.
akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yu atas ceramah yang telah disampaikan.